Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini kita belajar tema 6, subtema 2. Belajar pada pagi hari ini saya akan memberikan materi perkembangan pada manusia, terutama ciri-ciri manusia pada memasuki masa pubertas. Jadi langsung aja ke materinya. Perkembangan pada manusia. Jadi agar dapat berkembang biak dan melestarikan keturunan, manusia melakukan perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan. Jadi manusia itu berkembang itu melalui perkawinan, yaitu atau generatif. Kalau ada hewan itu ada perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Jadi kalau manusia itu perkembangbiakannya secara generatif. Terus untuk melakukan perkembangbiakan harus diawali tahapan pertumbuhan menuju kedewasaan. Nah, di sini tahapan pertumbuhan menuju kedewasaan itu tentunya manusia itu memiliki tahapan-tahapan pertumbuhan, ya. Tahapan pertumbuhan dan pengembangan manusia dapat diamati dari gambar berikut. Ya, ini tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini. Nah, di sini manusia itu tumbuh, ya, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Ini pertumbuhan manusia. Jadi manusia itu mulai dari dilahirkan, tumbuh sampai lansia. Nah, pada pertumbuhan ini ini yang paling banyak mengalami perubahan fisik itu terjadi pada masa usia remaja. Di usia remaja ini manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan fisik yang berbeda. Dari anak-anak menuju ke dewasa, ini pada saat remaja ini mengalami pertumbuhan yang banyak sekali tanda-tanda khusus, ya, mulai dari ciri-ciri fisik hingga ciri-ciri utama atau primer, yaitu mulai berkembangnya alat reproduksi. Nah, jadi nanti di materi ini kita mempelajari perkembangan manusia pada saat remaja atau perkembangan manusia pada saat memasuki masa pubertas. Jadi pada saat mau dari anak-anak menuju ke dewasa itu manusia memasuki masa pubertas. Lanjut. Nah, di sini kita pelajari tentang masa pubertas. Manusia dapat melalui proses perkembangbiakan ketika sudah dewasa. Sebelum dewasa, manusia mengalami proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan masa pubertas. Jadi masa-masa menuju kedewasaan. Jadi sebelum dewasa itu manusia mengalami atau ditandai dengan masa pubertas. Di sini selama masa pubertas setiap manusia akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat disertai banyak perubahan. Masa pubertas dimulai pada usia 9 sampai 15 tahun. Jadi masa-masa pubertas itu dimulai pada usia 9 sampai 15 tahun. Kalau anak-anak sekolah ya mulai 9 tahun itu mulai kelas 4 SD, ya. 9 tahun itu 4 SD, 10 tahun 10 tahun itu kelas 5, 11, 12 tahun itu kelas 6. Jadi anak-anak di masa SD itu sudah mulai mengalami masa pubertas, ya. Kemudian tahapan pubertas sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Karena dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuh memungkinkan manusia dapat berkembang biak secara kawin. Jadi di sini
pendidikan yang kita pelajari di sini, pembelajaran yang kita pelajari bisa disebut sebagai pendidikan atau pembelajaran tentang alat reproduksi atau pendidikan seksual, ya. Jadi kita kelas 6 SD sudah mempelajari tentang pendidikan, yaitu pembelajaran tentang alat reproduksi. Jadi kemampuan manusia untuk berkembang biak itu terjadi perubahan fisik pada tubuh memungkinkan manusia dapat berkembang biak secara kawin. Jadi nanti pada saat masa pubertas itu terjadi perubahan fisik pada tubuh anak tersebut, ya. Perubahan fisik apa saja nanti dipelajari pada bagian selanjutnya. Nah, sini perubahan yang terjadi pada manusia pada masa pubertas. Nah, yang pertama itu perubahan utama atau perubahan primer. Nah, di sini kita bagi dua, yaitu pada anak laki-laki dan pada anak perempuan. Pada anak laki-laki tandai dengan diproduksinya sel sperma oleh testis. Jadi perubahan utama yang ada di dalam tubuh anak laki-laki itu ditandai dengan diproduksinya sel sperma oleh testis, ya. Setiap hari testis itu memproduksi sperma. Jika penuh, cairan akan keluar dengan sendirinya ketika laki-laki mengalami mimpi basah. Jadi pada usia-usia tertentu laki-laki itu biasanya usia 12 sampai 15 tahun. Nah, itu produksi spermanya sudah berproduksi, dan jika penuh nanti pada saat usia-usia itu anak laki-laki akan mengalami namanya mimpi basah. Mimpi basah itu ketika anak laki-laki itu tidur itu mengalami mimpi. Kemudian anak tersebut istilahnya ngompol, ya. Ngompol, tapi bukan air kencing yang keluar adalah sperma, ya. Itu perubahan utama dari dalam tubuh, ya. Nanti ada perubahan yang lain, misalnya perubahan fisik, ya, yang terlihat dari luar. Kalau ini produksinya sel sperma ini di dalam nggak bisa terlihat, ya. Kemudian untuk anak perempuan, pada perempuan itu mulai diproduksinya sel telur atau ovum oleh ovarium. Nah, ovarium itulah indung telur yang memproduksi sel telur dalam tubuh perempuan, ya. Perubahan ini ditandai dengan masa haid atau menstruasi yang terjadi setiap 28 hari sekali. Haid pertama biasanya terjadi pada usia 9 sampai 15 tahun. Jadi perubahan utama dari dalam tubuh perempuan itu ketika masuk pada masa pubertas itu terjadinya menstruasi atau diproduksinya sel telur oleh ovum oleh ovarium. Jadi menstruasi itu terjadi setiap 28 hari sekali atau sebulan satu kali. Biasanya terjadi menstruasi itu 5 hari sampai 1 minggu. Nah, menstruasi itu keluarnya darah melalui alat kemaluan. Jadi perempuan itu setiap 1 bulan sekali itu mengalami menstruasi. Menstruasi itu terjadi karena apa? Menstruasi itu terjadi karena meluruhnya dinding rahim. Karena sel telur tidak dibuahi. Jadi dinding rahim itu setiap 1 bulan sekali dia akan dinding yang tebal itu akan meluruh. Ya, karena dinding rahim itu banyak sekali sel darah, maka meluruhnya itu berupa darah sehingga keluar dari dalam tubuh melalui vagina, ya. Kemudian alat perkembangbiakan. Nah, ini penampang alat perkembangbiakan. Nah, ini adalah alat perkembangbiakan laki-laki atau perempuan. Laki-laki bukan perempuan, ya. Ini adalah alat perkembangbiakan laki-laki. Nah, ini testis, ya. Testis ini adalah organ yang memproduksi sperma. Jadi setiap hari testis ini memproduksi sperma. Kemudian disalurkan di sini, saluran sperma, ya. Kemudian yang kedua adalah alat perkembangbiakan wanita di sini, ya. Ini ovarium atau indung telur. Nah, ovarium
Ini ovidak, ya. Ini ovarium, dinding telur. Kemudian ini rahim atau uterus, ya. Rahim itu uterus namanya. Rahim atau uterusnya. Dinding rahim inilah nanti yang melebur karena tidak ditempeli namanya sel telur. Nah, kalau sel telur yang sudah diproduksi oleh ovarium ini akan keluar di sini, ya, di ovidak. Nah, akan tinggal di sini karena sel telur tersebut tidak dibuahi, ya, tidak dibuahi atau tidak bertemu dengan sperma di sini, maka sel telur tersebut akan turun dan meluruh bersama dinding rahim. Meluruh jadi darah, ya, keluar melalui vagina. Ini namanya menstruasi, ya. Jadi ini kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Jadi nggak boleh pikirannya nggak boleh ngeres, ya. Nah, jadi ini kita pelajari, ya. Kemudian perubahan fisik atau sekunder. Tadi kan perubahan utama, perubahan primer. Sekaranglah perubahan sekunder. Tentunya adalah perubahan fisik pada masa pubertas. Apa saja perubahan fisik tersebut? Nah, di sini ada tabel ciri-ciri perubahan pada manusia pada masa pubertas. Yang pertama, anak perempuan dan anak laki-laki. Tentunya ada bersamaan dan ada juga perbedaan perubahan fisik yang terjadi pada anak-anak ketika mengalami masa pubertas. Misalnya anak perempuan, itu anak perempuan yang usia 9 sampai 15 tahun, itu yang pertama akan tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Jadi sekitar alat kelamin dan ketiak itu akan tumbuh rambut. Kalau laki-laki sama, juga tumbuh rambut di ketiak dan alat kelamin. Di sekitar alat kelamin, bukan di alat kelaminnya, ya. Sekitar alat kelamin akan tumbuh rambut. Kemudian yang kedua, kalau anak perempuan suaranya itu menjadi nadanya tinggi atau melengking, atau kalau bisa dibilang suaranya kecil, ya. Kecil, lembut, halus dan sebagainya, ya. Itu kalau anak perempuan suaranya dikecil, lembut, itu artinya anak perempuan itu sudah mengalami masa pubertas. Kemudian kalau anak laki-laki suaranya menjadi membesar, ini berbeda, ya. Kalau laki-laki suaranya membesar atau nadanya rendah, suaranya dibesar. Anak-anak itu suaranya kecil, tapi kalau sudah memasuki masa pubertas maka suaranya akan membesar. Itu terjadi karena adanya tumbuhnya jakun ini, suara besar karena adanya tumbuhnya jakun ini. Jakun itu benjolan yang ada di leher. Nah, laki-laki itu punya benjolan di leher, ya. Namanya jakun, itu namanya, bukan janggut, ya. Kalau janggut itu dagu, nanti ini jakun, ya. Itu yang benjolan yang ada di leher. Kalau kita dengar itu akan kelihatan kalau anak laki-laki. Kalau ada anak perempuan nggak ada jakun ini. Nah, nanti tapi kalau ada perempuan yang ada jakunnya, wah itu bahaya itu. Tidak tahu itu ada perempuan laki-laki itu. Jangan-jangan perempuan jadi-jadian itu, ya. Ya ini hanya bercanda, ya. Kemudian yang ketiga ini payudara membesar. Jadi anak perempuan itu payudara mulai membesar, ya. Jadi tujuannya apa? Payudara membesar ini tujuannya adalah bahwa perempuan itu nantinya mengalami masa-masa pertumbuhan, mereka akan siap untuk memiliki anak atau bayi. Ya, dia menuju sebagai seorang ibu, ya. Namanya anak perempuan itu adalah kodratnya menjadi seorang ibu. Jadi payudaranya ini untuk menyusui anaknya nanti kalau sudah punya anak, ya. Kemudian kalau laki-laki ya enggak, laki-laki enggak, payudaranya enggak membesar tetap, ya. Kalau laki-laki. Kemudian nomor 4 ini panggul membesar. Nah, panggul wanita atau perempuan itu membesar, tujuannya apa? Tujuannya untuk melancarkan kelahiran. Nanti jika hamil, memiliki anak, lahir, itu akan semakin panggulnya itu lebar, maka untuk melahirkan anaknya itu semakin mudah. Jadi ini, ya. Terus untuk anak laki-laki tumbuh kumis, jambang dan janggut, ya. Tumbuh kumis, kumis itu bulu atau rambut yang ada di antara hidung dan mulut, itu kumis. Jambang, jambang itu rambut yang ada di pipi, ya, sampai ke dagu, ya, itu jambang.
Kalau istilahnya orang Jawa itu brewok, ya itu. Terus janggut itu yang rambut yang ada di dagu, janggut namanya atau jenggot gitu ya. Nah ini, jadi ciri-ciri perubahan pada masa pubertas ini eh, muncul pada saat anak-anak masuk ke usia remaja. Ini muncul ini nama ciri-ciri perubahan pada masa pubertas ini muncul pada saat anak-anak mengalami proses dari anak-anak menuju ke remaja. Ini akan muncul ciri-ciri ini. Nah, ini secara ilmu kesehatan ya. Tapi kalau secara ilmu agama ya, tentunya agama Islam untuk anak-anak yang memasuki usia 9 tahun, apalagi anak-anak perempuan yang sudah menstruasi dan anak laki-laki 9 tahun ya, walaupun belum mimpi basah ya. Nah, itu mengalami masa pubertas. Berarti kalau menurut agama Islam, berarti anak-anak tersebut sudah memasuki masa balik. Ya. Masa balik itu masa di mana anak-anak itu wajib melaksanakan kewajiban. Ya, misalnya sholat fardu 5 kali sholat fardu itu wajib dilakukan. Kemudian apabila anak laki-laki menyentuh anak perempuan maka terjadi namanya batal. Kalau sholat nggak boleh, harus wudhu dulu. Nah, itu anak-anak memasuki masa balik ya secara agama. Jadi ketika anak mengalami masa pubertas ya berarti anak tersebut sudah mengalami masa balik. Nah, maka tuntunan agama harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perintah-perintah yang diajarkan di Al-Quran dan hadis ya. Kemudian selanjutnya, kematangan perkembangan alat kelamin pada perempuan ditandai dengan terjadinya menstruasi yang tadi sudah saya jelaskan tentang menstruasi. Di sini dijelaskan lagi ya. Menstruasi adalah keluarnya sel telur ovum dari indung telur atau ovarium yang tidak dibuahi bersama lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah. Ini sehingga ketika menstruasi maka perempuan tersebut mengeluarkan darah. Pada saat menstruasi, darah keluar sedikit demi sedikit melalui lubang kelamin atau vagina selama 2-14 hari. Berbeda-beda ya setiap orang ya, nggak harus sampai 14 hari. Mungkin ada yang 7 hari sudah selesai, mungkin ada yang 8 hari sudah selesai, atau 10 hari sudah selesai ya itu. Nah itu 2-14 hari. Menstruasi terjadi setiap bulan sekali atau terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi menstruasi ini bisa dibilang tamu bulanan ya, bagi perempuan ya. Apabila seorang perempuan telah mengalami menstruasi berarti telah mempersiapkan diri untuk terjadinya kehamilan. Nah, jadi perempuan atau anak-anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi maka mereka itu sudah siap untuk terjadi kehamilan. Tapi bukan berarti kalau menstruasi 10 tahun sudah menstruasi siap hamil ya enggak. Tetap kehamilan itu enggak boleh masih kecil enggak boleh hamil ya. Harus misalnya ya usia 20 tahun baru bisa menikah ya. 20 tahun kalau anak perempuan ya, atau 22, 25 bisa ya 25 tahun. Itu bisa mengalami kehamilan. Kalau terlalu muda bahaya sekali ya. Kalau mau muda bahaya. Jadi kalau bisa menikah itu anak perempuan umur 20 atau 22 ya itu bisa. Kemudian pinggul membesar untuk mempermudah kelahiran. Tadi sudah saya jelaskan. Semakin pinggul itu lebar, maka perempuan itu nanti akan semakin mudah untuk melahirkan. Payudara membesar untuk mempersiapkan air susu bagi bayi yang dilahirkannya. Nanti jika punya anak, jadi payudara ini dipersiapkan untuk menyusui bayinya. Ya. Kemudian, ya, usaha menjaga kesehatan organ reproduksi. Ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan organ-organ reproduksi. Ya. Kemudian, bagaimana kita menjaga kesehatan organ reproduksi? Ya. Tentunya menjaga kebersihan organ reproduksi sangat penting sekali agar organ-organ reproduksi kita terjaga dengan baik dan tidak terjangkit oleh bakteri, penyakit atau jamur.
Bagaimana usaha kita menjaga kesehatan organ reproduksi? Yang pertama ya, ini mencuci dengan air bersih. Jadi alat reproduksi kita ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya setelah kita buang air ya harus dicuci dengan air yang bersih. Kalau bisa air mengalir ya. Nah, ini biasanya itu yang ceroboh itu anak laki-laki ya. Suka buang air sembarangan, misalnya kencing di bawah pohon, kencing di belakang rumah dan sebagainya. Itu bahaya itu, jangan bisa nanti kena penyakit ya. Jadi buang airlah pada tempat yang sudah disediakan, misalnya di toilet. Toiletnya juga harus bersih ya. Dicuci dengan air bersih sampai bersih ya. Dicuci, dibilas minimal 3 kali ya. Itu agar bersih. Kemudian yang kedua, menggunakan celana dalam yang kering dan berbahan katun ya. Gunakanlah celana dalam yang kering. Jangan yang lembab atau yang basah karena rentan nanti akan terjadi jamur ya atau bakteri. Kenapa menggunakan celana yang dalam yang kering? Karena organ reproduksi kita, baik laki-laki perempuan, itu berada di antara ya, di antara kedua kaki kita yang tempatnya itu lembab. Jadi tempat lembab itu adalah tempat yang disukai oleh bakteri, jamur ya. Tuh, suka sekali bakteri dan jamur itu berada di tempat-tempat yang lembab. Jadi kita harus menggunakan celana yang dalam yang kering. Nah, selain itu kita juga harus rajin mengganti celana dalam ya. Misalnya satu hari minimal 2 kali lah, siang dan malam. Jadi jangan menggunakan celana dalam satu hari itu siang malam hanya satu. Nah, nanti juga akan cepat kotor ya. Nah, kalau kotor bisa juga menimbulkan penyakit ya. Jadi minimal 2 kali lah ganti celana dalam satu hari. 3 kali ya lebih bagus ya. Itu. Kemudian cari celana dalam yang berbahan katun. Kenapa bahan katun? Bahan katun itu selain bahannya lembut ya, juga mudah menyerap keringat ya. Jadi alat reproduksi kita akan selalu kering jika kita menggunakan celana dalam yang katun, berbahan katun ya, lembut, halus dan mudah menyerap keringat. Ya itu. Kemudian selanjutnya tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Nah, ini jangan menggunakan celana dalam yang ketat. Kenapa? Karena jika kita menggunakan celana dalam yang ketat, ketika kita beraktivitas itu terjadi gesekan-gesekan ya. Kalau celana dalamnya ketat, maka bisa-bisa alat reproduksi kita itu bisa terjadi iritasi ya. Iritasi atau bisa lecet ya. Karena terlalu ketat celana dalamnya. Jadi gunakanlah celana dalam yang nyaman. Nah, itunya enggak ketat juga enggak kendor, istilahnya pas, nyaman gitu ya. Sehingga tidak akan terjadi iritasi di organ reproduksi kita. Kemudian olahraga teratur, ini juga penting ya. Olahraga teratur juga bisa menjaga kesehatan organ reproduksi ya. Karena kalau tubuh kita sehat, maka seluruh organ dalam tubuh kita juga akan sehat. Kemudian makan makanan yang bergizi ya, tentunya untuk menjaga tubuh kita akan tetap sehat, maka kita harus makan makanan yang bergizi ya. Nah, jangan lupa makan teratur dan makan bergizi serta istirahat juga yang teratur yang cukup. Nah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita kan dalam masa pandemi, jadi kesehatan harus tetap kita jaga. Tentunya dengan menjaga protokol kesehatan 3M itu ya. 3M plus sekarang malah ya. 3M yang pertama itu memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan. Plusnya apa? Plusnya yaitu jadi menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Baik tubuh kita maupun lingkungan di sekitar kita ya. Itu juga harus selalu dijaga. Ya, itu aja anak-anak materi untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari uraian yang saya ajarkan tadi. Ya.
Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.